Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan kami di podcast Persagi Gizi Sulsel, masih dalam hal memperingati Hari Gizi Nasional ke-62 yang bertemakan bersama mencegah stunting dan obesitas. Podcast hari ini akan membahas terkait obesitas dengan narasumber yaitu Bapak Andi Imam Arundana, SGZ MPH, yang merupakan salah satu dosen gizi di Universitas Hasanuddin Makassar. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diketahui oleh sahabat gizi di luar sana, bahwa salah satu masalah gizi di Indonesia adalah obesitas. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas tuntas terkait pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan obesitas tersebut. Baik, Pak Imam, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang di luar sana. Ya. Sebenarnya obesitas itu apa? Ya, jadi kalau kita pahami itu terkait obesitas merupakan suatu bentuk kelainan metabolik yang berimplikasi pada kesehatan tubuh. Nah, kelainan ini dalam bentuk kelebihan berat badan yang terakumulasi dalam waktu yang lama. Nah, biasanya ini akan, kalau orang dikatakan obesitas, terlihat dari bentuk tubuhnya ya, memang kelihatan lebih besar. Ya, tetapi perlu juga kita bedakan dengan definisi dari overweight atau kegemukan. Nah, biasanya kalau kegemukan relatif apa ya istilahnya, tidak terlalu terlihat, tetapi ada indikasi sudah memiliki kelebihan berat badan. Nah, seperti itu. Seperti itu ya, Pak. Nah, untuk obesitas, kan beberapa orang di luar sana atau beberapa kalangan di luar sana, Pak, menyebutkan bahwa obesitas itu adalah satu penyakit. Nah, menurut Pak Imam sendiri, pernyataan itu bagaimana? Apakah benar? Iya, memang paradigmanya itu sudah sangat berubah ya. Kalau dulu kita melihat obesitas itu suatu tanda kesuburan, kemakmuran seseorang. Jadi semakin gemuk atau semakin besar orang melihat bahwa oh ternyata dia punya gizi yang baik, makan yang cukup, kemudian banyak uangnya dan seterusnya. Tetapi sekarang paradigmanya bergeser menjadi obesitas itu sebagai sebuah penyakit dan sudah masuk dalam klasifikasi WHO, International Classification for Disease, ICD-10, bahwa obesitas ini merupakan suatu kelainan metabolik yang menyebabkan gangguan kesehatan. Dan itu sudah sejak tahun 2010-an ya. American Medical Association juga menetapkan pada tahun 2013 bahwa obesitas ini merupakan penyakit dan perlu diobati, perlu mendapatkan treatment ya. Jadi kita juga sebagai masyarakat awam harus melihat ini sebagai suatu penyakit sehingga perlu kita hindari, perlu kita obati. Kalau kita mempertahankan paradigma lama bahwa obesitas itu sebagai sebuah tanda kesuburan atau tidak ada masalah, nah tentu akan sulit untuk kita perbaiki atau kita cegah. Seperti itu ya. Baik sahabat gizi, seperti yang disebutkan Pak Imam tadi, jadi obesitas itu merupakan suatu penyakit. Jadi bukan lagi sebagai pertanda bahwa seseorang itu misalnya kemakmuran seperti itu. Jadi sudah tergolong ke dalam satu penyakit. Nah, baik Pak Imam, di sini kami akan tampilkan data. Nah, ini adalah data Riskesdas dari tahun 2007 sampai tahun 2008 yang 2018. Iya, sampai 2018 ya benar. Yang menampilkan terkait obesitas dan overweight atau berat badan lebih. Mungkin Pak Imam bisa memberikan tanggapan terkait data ini, Pak? Iya. Kalau saya lebih fokus ke data obesitas ya. Kalau overweight itu masih relatif bukan diabaikan, tetapi tidak terlalu masalah karena dia cukup mudah untuk diturunkan berat badannya atau tidak menimbulkan gejala klinis yang lebih hebat jika dibandingkan obesitas. Tetapi yang menjadi kekhawatiran adalah prevalensi obesitas di sini naik 2 kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, kita tidak tahu jika tidak ada pembatasan atau gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemerintah, kita tidak tahu seperti apa tren ini. Padahal di beberapa negara, khususnya negara maju, obesitas ini merupakan fokus dari program-program kesehatan dan perlu diturunkan. Sehingga saya melihat kalau mau kita
betul-betul mencegah kenaikan yang lebih drastis di tahun-tahun berikutnya, maka pemerintah perlu melakukan aksi yang fokus terhadap penurunan obesitas. Dan ini sangat mengkhawatirkan ya. Nah, kita lihat juga data berdasarkan provinsi di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri kan totalnya 21,8%. Ya, kalau kita lihat di wilayah kita Sulawesi Selatan ya, mungkin sekitar 20%. Nah, jadi bisa dilihat bahwa Sulawesi Selatan ini juga menjadi wilayah yang cukup berkontribusi terhadap prevalensi secara nasional, karena angkanya cukup dekat dengan angka Indonesia ya, dan itu tidak mengkhawatirkan karena maksud saya tidak mengherankan karena di Sulawesi Selatan kan kita ada Kota Makassar ya, sentral di Indonesia Timur, yang dimana gaya hidup orang di sini memang cukup berubah ya dari tahun ke tahun. Nah, kalau obesitas sentral ya trennya pasti kurang lebih mirip dengan obesitas secara umum ya, karena obesitas sentral ini ya tentu juga mengindikasikan kelebihan berat badan yang sama dengan obesitas secara umum ya. Nah, proporsinya juga relatif tinggi. Kenapa tinggi? Karena biasanya kan proporsi lemak itu cukup banyak ya di bagian visceral abdominal. Jadi biasanya meskipun orang itu terlihat tidak terlalu gemuk, tetapi kalau dilihat perutnya besar ya itu sudah dikategorikan obesitas. Tetapi secara indeks massa tubuhnya IMT-nya mungkin belum masuk kategori obesitas. Makanya dia lebih tinggi angkanya. Iya. Nah, seperti itu. Kali ini apa ya, aktivitas fisik. Maksudnya ini mau ya, mungkin Bapak bisa sedikit mengaitkan dengan data obesitas yang sebelumnya. Oke, ya. Jadi memang aktivitas fisik itu salah satu faktor risiko yang cukup kuat ya berkontribusi terhadap kejadian obesitas. Mengapa? Karena jika seseorang itu memiliki aktivitas fisik yang rendah atau cenderung melakukan kebiasaan sedentari atau berdiam duduk dalam waktu yang lama, kerja di depan komputer atau nonton Netflix atau sebagainya ya, berjam ya, itu bisa menyebabkan penurunan energi yang dikeluarkan oleh tubuh. Nah, jadi kalau itu terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka bisa menimbulkan penumpukan lemak ya dalam tubuh dan akhirnya berdampak terhadap kenaikan berat badan. Nah, sama halnya juga dengan faktor risiko yang lain ya, misalnya proporsi konsumsi buah dan sayur yang kurang, karena ini berkaitan dengan istilahnya konsumsi serat ya. Jadi konsumsi serat ini juga berkaitan dengan masalah obesitas. Kalau orang sering konsumsi sayur dan buah yang tinggi serat, maka hormon-hormon yang terkait rasa lapar, rasa kenyang itu bisa berkurang. Nah, kita lihat di sini datanya ada sekitar 95% orang yang mengkonsumsi sayur dan buah dengan kategori kurang, dan ya ini sangat fantastis karena hanya 5% ya dari populasi kita yang mengonsumsi sayur dan buah yang cukup. Dan kita lihat di mana Sulawesi Selatan ya berdekatan dengan Indonesia ya sedikit lebih tinggi. Padahal kalau dilihat kan Sulawesi Selatan di sini lumbung padi, kemudian banyak kebun-kebun, banyak sayur dan buah ditanam. Nah, ini data yang mengherankan sebenarnya. Jadi sebenarnya mungkin saja bukan terkait ketersediaan bahan baku, ketersediaan sayur dan buah, tetapi terkait dengan pola hidup seseorang dan pengetahuan atau sikap dari seseorang itu, apakah membutuhkan atau menginginkan atau paham terkait pentingnya sayur dan buah atau tidak. Ya, jadi meskipun barangnya di situ ada, tetapi kalau dia pikir
sepertinya saya tidak butuh, atau saya tidak suka, atau saya tidak tahu apa fungsinya, untuk apa saya konsumsi. Ya, seperti itu. Jadi ini semua sangat terkait dengan, ya, tadi kita lihat tren peningkatan obesitas yang signifikan. Jadi kuncinya sebenarnya, kalau kita bisa mengatasi dua faktor yang tadi dimunculkan ya, yang memang proporsinya cukup tinggi, yaitu rendahnya konsumsi sayur dan buah, kemudian rendahnya aktivitas fisik, ya bisa saja tren itu bisa ditahan kenaikannya tahun-tahun berikutnya. Seperti itu. Iya. Jadi dari beberapa faktor, jadi kedua faktor tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya obesitas. Pak, apa mungkin ada faktor-faktor lain lagi yang menyebabkan obesitas itu bisa muncul kecuali dari aktivitas yang kurang dan konsumsi buah yang rendah, begitu Pak? Iya, berbicara tentang determinan atau penyebab obesitas itu sendiri, sebenarnya ada banyak faktor, multifaktor yang kita tidak bisa katakan bahwa faktor inilah yang menjadi penyebab obesitas. Jadi dia merupakan interaksi dari beberapa faktor. Bisa saja tadi rendahnya aktivitas fisik, lalu kemudian di saat yang bersamaan dia tidak mengonsumsi sayur dan buah, ya, dan itulah yang menjadi akumulasi kebiasaan sehingga menimbulkan penumpukan lemak. Nah, selain dari dua faktor itu, memang ada faktor-faktor lain. Saya ingat tahun 2019 itu ada sebuah publikasi yang menarik, yang dimana dia membedakan antara determinan karakteristik seseorang, determinan kebiasaan seseorang, dan determinan aspek psikologis seseorang. Nah, kalau determinan karakteristik itu seperti usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan seterusnya ya. Kalau behavior itu ya tadi ya, physical activity, kebiasaan makan, dan seterusnya. Psikologis itu ya kayak depresi dan gangguan mental dan lainnya. Dan dari publikasi systematic review tersebut ya terlihat bahwa behavioral determinants yang paling berkontribusi terhadap perubahan berat badan terhadap obesitas, diikuti dengan determinan secara psikologis. Jadi determinan karakteristik itu yang paling apa istilahnya ya, paling belakangan kontribusinya ya. Paling sedikit. Ya, paling sedikit ya. Ya, masuk akal juga, karena misalnya kalau kita ya ada di dalam keluarga itu ya, ada dua orang punya genetik yang sama, punya kebiasaan yang sama, tetapi kalau satu orang ini mungkin pergi sekolah bertahun-tahun, tinggal di negara apa misalnya negara barat ya, dan tinggal menetap di sana, ya tentu apa kebiasaannya akan berubah ya, dan kita bisa lihat mungkin di tahun-tahun berikutnya ya, bentuk tubuh dari kedua saudara ini ya bisa saja berubah. Jadi itu menandakan bahwa sebenarnya kebiasaan seseorang yang memicu perubahan bentuk tubuhnya, termasuk obesitas ini. Nah, selain itu ada memang kontribusi dari genetik ya. Misalnya kedua orang tua kita kegemukan atau obesitas ya, ada genetik yang diturunkan ke anaknya yang mungkin saja bisa teraktivasi ketika dia melakukan apa perilaku yang tadi. Jadi kalau dia tidak melakukan perilaku yang menyebabkan obesitas ya, bisa saja genetik ini ada tetapi tidak teraktivasi, sehingga ya berat badannya masih relatif normal. Ya, jadi banyak sekali faktor yang ya menyebabkan obesitas ini. Jadi faktor penyebab obesitas ini banyak, multi seperti itu ya Pak. Jadi kita tidak bisa menentukan hanya dari satu faktor saja. Betul sekali. Nah, baik Pak, obesitas ini sebenarnya fase terjadinya itu kapan Pak? Maksudnya mungkin pada saat balita atau pada saat dia remaja terus bisa langsung obesitas, atau pada saat seorang sudah menginjak usia dewasa seperti itu? Ya, obesitas tidak melihat usia kapan dia misalkan ya, karena semua fase usia, fase kehidupan itu ya bisa saja mengalami obesitas. Anak-anak banyak yang mengalami obesitas, bahkan sejak bayi banyak yang mengalami obesitas ya. Kemudian orang dewasa
remaja juga mengalami itu. Cuma memang ada titik-titik poin tertentu di mana proporsi obesitas itu lebih besar ya. Misalnya tadi kalau kita lihat pada orang dewasa ya, proporsinya mencapai 21,8%, kemudian obesitas sentralnya mencapai 31%. Ya, itu memang cukup besar karena sudah sangat lama ya terjadinya akumulasi penumpukan lemak itu dibandingkan pada bayi. Ya, bayi itu relatif lebih sedikit. Kalau remaja kan ada faktor yang lain, misalnya masih pertumbuhan berperan, faktor psikologis, faktor hormon dan seterusnya, sehingga cukup memberikan variasi berdasarkan usia. Tetapi semua bisa mengalami obesitas itu. Iya. Nah, untuk cara mengetahui seseorang bisa dikatakan bahwa dia obesitas itu seperti apa, Pak? Ya, ini juga cukup sulit menurut saya bagi masyarakat awam kalau mau mengetahui obesitas pada anak dan remaja. Tetapi kalau pada orang dewasa ini relatif mudah dan sudah cukup banyak orang mengetahui. Jadi biasanya kita gunakan indikator indeks massa tubuh ya. Jadi indeks massa tubuh itu ditentukan melalui pengukuran berat badan dan tinggi badan, kemudian berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Dan kalau misalkan nilainya melebihi 27 seperti yang kita gunakan di Indonesia ya, 27 kg per meter kuadrat, itu sudah dikategorikan obesitas. Dan ini semua orang bisa menghitungnya, bisa menentukan berapa indeks massa tubuhnya ya. Tetapi kalau anak-anak dan remaja ini kita membutuhkan tools tambahan ya, karena kita mau bandingkan dengan grafik standar yang ditentukan oleh WHO. Jadi kalau misalnya anak-anak setelah kita menghitung berat badannya, ya kita juga perlu melihat atau memasukkan dalam indikator berat badan menurut tinggi badan. Kalau kita menuju Indonesia ya, karena kalau menggunakan WHO beda lagi ya. Kita menggunakan, kalau WHO menggunakan berat badan menurut usia, kemudian jika nilainya lebih dari 3 standar deviasi baru dikategorikan gemuk atau obesitas. Sedangkan kalau Indonesia menggunakan berat badan tinggi badan, dan kalau melebihi 2 standar deviasi itu sudah masuk kategori gemuk. Jadi ada tools tambahan. Nah, kalau remaja menggunakan indeks massa tubuh juga, tetapi sesuaikan dengan usianya ya, IMT menurut usia. Jadi kalau cukup sulit juga, harus ada tools tambahan untuk menentukan itu. Oh iya, seperti itu ya Pak. Nah, kemudian obesitas ini kan pasti apabila lama-kelamaan seperti yang Bapak sebutkan tadi, pada saat membaca grafik itu akan menimbulkan masalah. Nah, obesitas ini akan menjadi masalah apabila sudah sampai pada titik apa Pak? Baru kita menyebutkan bahwa dia sudah bermasalah seperti itu. Sebenarnya obesitas ini sudah menjadi masalah dari awal ya. Cuma kadang orang tidak mengetahui atau belum merasakan dampaknya. Nanti kalau masalah itu implikasi klinisnya sudah terakumulasi dan sudah terjadi dalam waktu yang lama ya, lambat laun akan menjadi masalah yang dirasakan oleh seseorang. Contoh yang paling umum sebenarnya itu misalnya orang gemuk mengalami gangguan pernafasan ya. Jadi kalau misalkan pada saat tidur mendengkur atau kadang sesak napas, nah ini kan sebenarnya masalah yang tentu akan berimplikasi pada kualitas hidupnya. Kalau tidurnya tidak baik ya kualitas hidupnya tentu akan tidak baik juga. Nah, yang kedua misalnya orang obesitas itu mengalami kenaikan tekanan darah, kemudian kenaikan gula darah, ya tentu dia akan merasa was-was ya, karena tekanan darah saya sudah tinggi, gula darah saya tinggi, perlu saya perhatikan makan, jangan makan ini, jangan makan itu ya. Akhirnya dia stres sendiri ya, karena banyak hal yang tidak bisa dinikmati dalam hidup. Tidurnya terganggu, makannya tidak enak lagi, ya banyak uangnya tapi hanya makan ubi. Itu kan
menimbulkan rasa cemas atau depresi pada orang yang mengalami obesitas. Nah, pada tahap inilah saya kira obesitas sudah sangat menjadi masalah ya yang dirasakan oleh seseorang. Tapi kalau fase-fase awal, misalnya kalau IMT-nya baru 27, 28, nah, itu relatif tidak terlalu terasa. Nanti terasa pada saat kalau usianya sudah di atas 50-60 tahun ya, karena itu sudah membebani otot dan sendinya ya. Semakin berat itu beban yang ditahan atau ditopang oleh sendi, terutama di bagian lutut dan kaki itu sudah berkali-kali lipat. Jadi pada orang obes biasanya ya bagian-bagian tertentu akan ada rasa nyeri seperti itu. Oh ya, baik. Mungkin Pak Imam bisa menjelaskan bagaimana sih obesitas itu akan mempengaruhi status kesehatan seseorang? Ya, terkait status kesehatan yang tadi saya katakan, kalau misalnya orang itu mengalami obesitas, dia akan cenderung mengalami tekanan darah dan gula darah yang tinggi. Ya, biasanya juga diikuti oleh masalah-masalah metabolik lainnya seperti kolesterolnya, lipidnya itu relatif tinggi. Nah, kalau ini tidak diperhatikan oleh orang obes atau tidak dia tidak peduli dengan kondisinya itu, ya bisa saja itu membawa atau mengarah ke penyakit-penyakit lainnya, misalnya hipertensi, sakit jantung, serangan jantung, stroke dan lain sebagainya. Dan ini yang kita sangat khawatirkan. Nah, jadi memang tenaga kesehatan itu perlu betul-betul untuk menyadarkan masyarakat bahwa obesitas ini masalah, bukan obesitas ini bisa diabaikan begitu saja. Ya, karena kalau dia tidak merasa bahwa ini masalah, ya tentu tidak akan melakukan apa-apa ya. Ya, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan implikasi dari penyakit-penyakit penyerta yang bisa terjadi jika tidak dicegah seperti itu. Oh iya, baik Pak. Nah, semisal seseorang itu sudah dikatakan bahwa dia obesitas, Pak, apakah dia masih bisa diobati seperti itu, Pak? Karena kan sudah masuk ke dalam penyakit kan, ya, apakah bisa diobati? Ya, jadi sudah beberapa negara itu mengembangkan metode untuk treatment obesitas ini. Ya, jadi tidak hanya berkaitan dengan pengaturan pola makan, pengaturan aktivitas, tapi juga sudah berkembang ke arah penggunaan terapi obat, penggunaan makanan fungsional, atau bahkan menggunakan metode operasi. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan sesuai dengan kondisi seseorang itu. Ya, kalau misalkan dia masih tahap obesitas yang belum sangat ekstrim, misalnya IMT-nya sampai di atas 35 sampai 40, ya itu relatif masih bisa diobati atau ditangani dengan modifikasi diet dan modifikasi aktivitas fisik. Selama ada kemauan dengan konsisten ya menjalankan aktivitas fisik secara rutin dan juga memperbaiki pola makannya, itu bisa relatif bisa diturunkan berat badannya. Tetapi kalau yang sudah cukup ekstrim, maka perlu terapi obat maksud saya, dan bahkan yang paling paling banyak di negara-negara maju itu operasi ya, menggunakan teknik operasi. Apakah operasi pengangkatan lemak atau di bagian lambung seseorang itu dioperasi dan seterusnya. Nah, ini sesuai dengan kondisi seseorang itu ya. Bahkan yang terbaru lagi ini dikembangkan novel terapi atau terapi terbaru dengan memodifikasi atau melakukan transplantasi bakteri pada usus seseorang ya. Jadi dengan memperkaya bakteri-bakteri yang baik di usus seseorang yang obesitas itu, maka bisa mempercepat proses metabolisme, proses pembakaran lemak, penggunaan energi itu bisa dipercepat, dan ini diharapkan bisa menurunkan juga berat badan.
Yang paling tidak disarankan itu adalah ini kita melakukan diet ekstrim. Ya, banyak orang melakukan itu ya, apalagi yang sudah tidak sabar atau yang mau cepat-cepat menurunkan berat badan, dia melakukan diet ekstrim. Nah, ini yang dikhawatirkan dan tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena bisa memberikan dampak negatif yang lain. Misalnya, ya dengan menghilangkan secara ekstrim makanannya, ya itu bisa menghilangkan zat-zat gizi yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuhnya. Ya, bisa menyebabkan juga konstipasi, bahkan bisa membuat depresi karena tiba-tiba dia menghilangkan makanannya ya dengan cukup ekstrim. Awalnya dia enjoy dengan makan, tiba-tiba hilang, bisa depresi. Kemudian ya banyak hal yang bisa dan yang paling mengkhawatirkan itu dengan diet ekstrim, efek naiknya bisa lebih cepat ya. Kan biasanya kita dengar yo-yo efek ya. Nah, itu semakin cepat kita menurunkan berat badan, maka semakin cepat juga penaikannya. Iya. Baiklah Pak, sebagai salah satu ahli gizi, mungkin Bapak bisa memberi, mungkin bisa sharing ke teman-teman gizi di luar sana, teman-teman di luar sana, bagaimana cara untuk mencegah agar kita tidak mengalami yang dinamakan dengan obesitas seperti itu Pak. Ya, kalau saya sendiri berdasarkan pengalaman pribadi dan biasanya juga dengar dari teman-teman masyarakat yang konsultasi ya, sebenarnya cara yang paling aman dan paling enak untuk dilakukan adalah dengan melakukan olahraga secara rutin ya. Kan itu olahraga banyak hal ya, banyak jenisnya. Yang mana saja Anda senangi, sukai atau hobi, ya lakukan secara rutin, bukan hanya sekali sebulan dan setiap kali melakukan itu memang langsung 3-4 jam, habis itu berhenti. Nah, tidak seperti itu. Rutin maksudnya ya setiap minggu ada 2 atau 3 kali dilakukan. Kenapa? Karena dengan olahraga rutin itu akan mereset kondisi metabolisme tubuh kita. Jadi tubuh akan mengenali bahwa kita punya aktivitas sehingga perlu untuk melakukan pembakaran lemak, pembakaran energi ya, pengeluaran energi lebih cepat karena ada aktivitas fisik yang kita lakukan. Jadi tubuh kita seakan-akan di reset kembali ya dengan menyesuaikan kondisi atau aktivitas fisik yang kita lakukan. Jadi bukan hanya satu kali. Kalau satu kali ya tidak akan terjadi seperti itu. Nah, itu yang paling gampang. Yang kedua ya kita bisa melakukan strategi mulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya kalau kita minum kopi ya hilangkan saja gulanya, tidak perlu pakai gula kan. Sebenarnya kopi itu enak juga ya kalau kita minum tanpa gula. Atau kalau misalnya kita mau rasa manis ya bisa diganti dengan misalnya pemanis alami, pemanis yang aman ya, yang tidak memberikan tambahan kalori bagi tubuh. Bayangkan kalau misalnya kita minum kopi, minum teh ya sehari 3 kali, kemudian sekali minum 1 sendok gula atau bahkan 2 sendok gula kalau minum kopi hitam ya. Bayangkan bisa sampai 6-8 sendok dalam sehari ya. Dan kita bisa hitung berapa kalori yang masuk pada hari itu. Dan kalau dilakukan setiap hari, belum lagi dari minuman-minuman kemasan, dari makanan manis dan seterusnya. Jadi hal-hal sederhana ini bisa paling tidak menekan masuknya kalori tambahan bagi tubuh ya. Jadi lakukan aktivitas rutin olahraga yang kita senangi, kemudian hindari penggunaan gula yang berlebihan, kalau bisa dikurangi penggunaan gula ya, seperti itu mungkin. Mungkin sahabat gizi di luar sana sudah mendengar dengan baik bahwa mungkin kita mulai merubah pola hidup kita harus sering membiasakan untuk bisa melakukan aktivitas fisik setidaknya 2 kali seminggu ya Pak. Misalnya seperti kalau rekomendasinya WHO 2 kali seminggu itu, tetapi perlu 60 menit sekali. Kalau mau yang relatif ringan ya bisa 10-15 menit, tetapi paling tidak setiap hari ya kita lakukan. Seperti itu. Nah, menarik sekali pembahasan kita hari ini dengan narasumber kita Pak Imam.
Mungkin sekian untuk podcast kita hari ini. Sampai bertemu di podcast Persagi Sulsel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.